Sekarang saya kelas 12, semester 6 udah mau lulus, dan kelas jurusan akuntansi 1. Di dunia tari udah mulai dari kelas 10 semester 2. Jatuhnya itu karena emang saya ini dulunya tuh bukan seorang penari yang handal, nggak tiba-tiba jadi di sini jadi seorang penari yang udah jago luwes. Saya awalnya itu juga nggak bisa, awalnya juga malu, apalagi ragu kayak nggak bisa, terus fisiknya juga agak lemah, dikit-dikit menggok gitu ya. Tapi selama di jalan ini akhirnya fisik mulai keolah, terus teknik juga semakin lama semakin berkembang dan suka pokoknya. Saya Yesinta Oktavianti. Sosok Asti ini adalah sosok yang menurut saya anaknya sopan, etikanya baik, dan juga selalu ceria. Bahkan tidak jarang juga ketika kita sedang berproses berkarya tari, kemudian dia sakit, tapi dia tetap menyempatkan untuk berlatih menari di sekolah. Sampai terkadang badannya sangat panas, disuruh pulang tidak mau, karena takut tertinggal sama teman-temannya. Begitu. Awal pertama kali diajarin sama Bu Yesinta itu tarian Gama Gandrung. Waduh, tarinya cepet banget. Waktu itu kan saya masih belum bisa ya. Saya tuh pernah belajar tarinya itu yang tari cewek yang kayak Beskalan Putri, yang ritmenya itu lambat banget. Terus tiba-tiba kasih tarian Banyuwangi yang ritmenya cepet dan pakai teknik itu jadi kayak bisa nggak sih gitu. Memang sekolah ini bukan background sekolah seni, jadi mengatur siswa untuk istilahnya menyukai apa yang kita sukai tentang seni tari itu merupakan sebuah tantangan dan sulit pada waktu itu pertama. Suasana yang saya dapat dari lingkungan tari saya, mulai dari guru, teman-teman, mereka selalu welcome, selalu buat suasana yang ceria. Ketika saya sama mereka itu rasanya tuh saya bisa lupa yang lainnya. Kayak saya kalau di kelas itu pasti saya udah kepikiran sama pelajaran inilah, musik inilah. Ketika saya balik ke tari, ketemu sama wajah-wajah yang ceria, senyum, itu saya langsung rasa, oh ini emang yang saya butuhin. Tahun lalu kami berproses bersama untuk mengikuti Festival Lomba Seni tingkat nasional untuk Provinsi Jawa Timur. Saya memutuskan untuk Asti yang akan berperan dalam pengkaryaan tari tersebut. Ketika dia diberi kepercayaan atau tanggung jawab, dia pasti akan sangat berusaha untuk melakukan tanggung jawab tersebut sebaik-baiknya. Yang saat ini masih saya sangat hampir tidak sangka, itu saya bisa jadi juara 2 provinsi FLS 2N. Sangat gak nyangka banget karena saya tahu bahwa sebelumnya bahwa FLS 2N ini adalah ajang nasional yang diikuti sama semua siswa-siswi SMA SMK di Indonesia. Jadi pesaingnya pasti adalah orang-orang hebat, orang-orang yang berproses, orang-orang yang lebih pintar. Dan saya sendiri menyadari bahwa saya juga belum seperti teman-teman yang bisa untuk berlomba di ajang FLS ini. Tapi tidak disangka ternyata saya bisa. Bu Yesinta itu tipikal yang cuek-cuek sayang gimana gitu loh. Jadi orangnya itu emang kelihatannya ceplas-ceplos, kayak ya udah kayak percaya sama anaknya, tapi kayak diam-diam di belakang itu kayak udah nyiapin, udah prepare, ini bakal anaknya pasti gini, hafal karakter anak-anaknya. Jadi Buya tahu, oh anak ini kebiasaannya gini, jadi Buya bakal ngelakuin ini. Itu sih kayak hal-hal kecil tapi sweet banget buat anak muridnya. Orangnya, kamu gak bisa ini, Buya bakal langsung bilang, awakmu gak bisa ini, gerakanmu elek. Jadi beliau itu langsung nuju pada apa kesalahan saya. Jadi saya sebagai muridnya Buya itu bisa langsung sadar, oh saya salahnya di sini. Itu yang buat ajaran Buya itu langsung kena di saya. Kamu itu jangan gini, kamu itu jangan gini, gerakanmu masih salah. Jadi itu adalah yang benar-benar saya kagumin dari Bu Yesinta. Itu udah kebayang nanti misal Lebaran ketemunya setahun sekali, atau mungkin belum
belum punya kesempatan buat temu, pasti bakal kangen sama masa-masa yang dimarahin Buye, diamuk-amuk Buye karena gerakannya masih pletot gitu. Yang pesan Buye yang paling saya ingat waktu awal-awal saya masih baru jadi muridnya Buya Sinta, saya tuh nggak bisa melakukan sesuatu, tapi Buya selalu bilang, kamu itu harus coba, aku tahu kamu bisa, cuma kamu nggak mau nyoba. Jadi Buya adalah seseorang yang selalu mendorong potensi siswanya, karena siswanya yang cuma perkara malu-malu, ragu-ragu, Buya adalah seseorang yang mendorong siswanya buat jadi mau. Maaf ya Bu, kalau masih banyak salahnya. Maaf, bisa tolong jadi kebanggaannya Buya. Makasih ya Bu.